Baiklah, pada materi pertama, di sini saya akan membahas mengenai target costing, yang dimana kita ketahui bahwa apa sih target costing itu? Jadi target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Atau lebih singkatnya kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya target costing itu ialah seluruh biaya yang harus dicapai oleh perusahaan gitu. Adapun tujuan dari target costing itu, tentunya tujuannya ialah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Baik, next materi. Di sini kita akan membahas mengenai apa sih karakteristik dari target costing itu sebenarnya ya. Yang pertama itu ada karakteristiknya itu banyak perusahaan yang hanya mempunyai sedikit kontrol atas harga, dan yang kedua kebanyakan biaya dari produk itu ditentukan pada tahap desain. Adapun kelemahan dari target costing itu ada 4 ya, yang dimana pertama itu ialah kurangnya pemahaman konsep target costing, yang kedua penyebab karyawan terlalu lelah, dan yang ketiga implementasi yang kurang dalam konsep teamwork, dan yang keempat adalah waktu pengembangan yang terlalu lama. Sedangkan kelebihan target costing sendiri itu ialah memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya selama desain daripada memproduksi biaya setelah proses desain. Target costing ini memastikan profitabilitas dalam jangka pendek dan panjang karena produk yang dihasilkan memiliki margin rendah atau tidak menguntungkan selama pengembangan produk baru dapat dengan cepat jatuh. Seperti contoh pada berikut ini. Di sini ada sebuah perusahaan X. Jadi dia itu memproduksi mesin penggali baru dengan spesifikasi produk saat ini dengan pangsa pasar yang ditarget meminta harga jual mesin penggali baru itu dengan harga 25 juta. Sedangkan laba yang diinginkan oleh perusahaan adalah 5 juta per unitnya. Jadi target cost-nya itu dihitung dengan cara seperti yang kita lihat ini, di mana target cost sama dengan 25 juta dikurang dengan 5 juta, jadi menghasilkan 20 juta ya. Jadi pada saat sekarang ini biaya produksi sesungguhnya perusahaan adalah 23 juta ya. Dengan demikian pengurangan biaya yang harus dilakukan agar perusahaan dapat mencapai target cost adalah sebesar 3 juta. Jadi 23 juta dikurang dengan 20 juta. Perusahaan harus mengupayakan pengurangan biaya dengan menganalisis biaya produksi perusahaan dan mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk mencapai target cost tersebut. Seperti itu. Baiklah, pada materi sub makalah yang kedua, di sini saya akan membahas tentang traditional costing. Ya, jadi apa sih itu traditional costing? Jadi, traditional costing adalah perhitungan biaya produk dengan membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk, dan biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penggerak aktivitas unit. Adapun karakteristik dari traditional costing. Jadi dalam sistem akuntansi biaya tradisional itu biasanya hanya terlihat biaya-biaya langsung seperti biaya tenaga kerja dan biaya material. Kemudian muncul biaya-biaya yang tergolong biaya langsung seperti biaya reparasi, perawatan, utilitas, dan lainnya. Sistem biaya membebankan biaya tidak langsung kepada basis alokasi dan tidak representatif. Adapun kelemahan dari sistem tradisional sendiri, kelemahannya itu ada 4, yang dimana pertama
terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga, pokok persediaan dan harga pokok produk yang dijual. Dan yang kedua, pembebanan biaya overhead pabrik terlalu memusat pada distribusi dan alokasi biaya. Yang ketiga, tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena hanya mengakui volume produk dan jam kerja. Dan yang keempat, mengakibatkan timbulnya distorsi biaya. Adapun materi terakhir yaitu kelebihan dari sistem tradisional. Jika kita ketahui bahwa dalam suatu hal itu ada kekurangan, pasti di sisi lain ada kelebihannya. Nah, di sini ada dua kelebihan yang dimiliki dari sistem tradisional, yaitu yang pertama, mudah diaudit karena jumlah cost driver tidak terlalu banyak sehingga memudahkan auditor melakukan proses audit. Yang kedua, mudah diterapkan karena tidak memakai cost driver dalam pengalokasian biaya overhead pabrik.